sungguh baik, luar biasa aja, memberkati kami dengan kekayaan luar biasa aja. Kembali pada pagi yang indah ini kami boleh ada, sebenarnya kami ada. Kami sadar, kami tahu karena anugerah yang begitu besar menyertai perjalanan kehidupan kami di dalam kami mengiringi Engkau. Terima kasih Bapa kalau melalui bibir lidah kami Engkau izinkan, Engkau percayakan, Engkau kuduskan dan berkati, sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami rindu Engkau memberkati kami lebih jauh melalui setiap kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang Kau izinkan ada di tempat ini. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakan, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, dan jadikan nama menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau titipkan, yang Kau izinkan, yang Kau percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kemenangan firman. Dan biar firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui kehidupan kami kembali nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu Bapa, layakan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, untuk kiranya kami layak dan berkenan masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya, bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Kau ampuni, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan, masalah, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami tak pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Engkau bersabda, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, karena Kau yang memberikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Kaulah jawaban, pertolongan, pengharapan, penyembuhan kami. Dan Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victory family, Victory family, Victory family. Amin, amin, amin. Saya percaya itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga, bukan dikehendaki oleh saya. Itulah bagian yang Bapa di surga titipkan dalam firman-Ku. Tapi yang terutama itu yang Bapa di surga inginkan. Setiap umat tebusan, setiap anak-anak kekasih Tuhan, saudara dan saya yang telah menerima karya keselamatan daripada Kristus Yesus, Dia tidak inginkan Anda dan saya hidup dalam keadaan yang seperti sebelum Anda dan saya berjumpa dengan Yesus Kristus. Tentu harus ada perubahan yang sangat amat signifikan melalui kehidupan saudara saya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan Roma 3 ayat 23 selalu mengingatkan, menyadarkan, karena inilah asal dari mana saudara saya datang sebelum berjumpa dengan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun kedapatan benar, tidak seorang pun. Berarti semua telah berbuat kesalahan, semua telah berbuat kejahatan, semua telah hidup dalam dosa, semua tidak layak. Sehingga kemuliaan Allah yang harusnya menjadi bagian kehidupan saudara saya, kemuliaan Allah itu hilang dalam kehidupan saudara saya. Kenapa? Karena gelap dan terang tidak pernah dapat bersatu. Dan konsekuensi dari upah dosa, Roma 6 ayat 3, Roma 6 ayat 3, Alkitab berkata upah dosa. Firman Tuhan katakan itulah konsekuensi, itulah bagian orang yang hidup dalam dosa. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Dan itu sudah mewarnai dan jadi bagian kehidupan saudara saya. Oleh karena itu kita saat ini mendapatkan karunia daripada Bapa di surga. Dia tidak inginkan anak saya hidup seperti sebelum berjumpa dengan Dia. Harus ada suatu perubahan. Sehingga Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 17, jika Kristus dan saat ini menyatakan itu bukan jika lagi, tapi Dia sudah hidup dalam kehidupan saya. Jika Kristus hidup dalam kehidupan saudara saya, firman Tuhan kata, siapa yang ada dalam Kristus Yesus, saudara saya tentunya, ia adalah ciptaan yang baru. Kita sebagai ciptaan yang baru.
yang lama, keraguan, kekhawatiran, takut, sakit, penyakit, dosa saudara saya, kebangkrutan, kemiskinan, kehancuran, kegagalan. Alkitab berkata itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Siapa yang baru? Yang luar biasa. Yang luar biasa. Siapa dia? Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Dia yang luar biasa. Tapi yang luar biasa itu bukan di luar sana, tapi ada menyertai dan ada bersama saudara saya. Karena dia berfirman, Matius pasal 28 ayat 20c. Matius 28 ayat 20c. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Kapan? Senantiasa. Dalam keadaan senang, susah, duka, dalam masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, dalam situasi, kondisi apapun, Tuhan saudara saya, Tuhan yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Kemarin ejaan baru, ejaan lama, dahulu, hari ini, dan sampai Maranatha, kuasanya tidak pernah berubah. Dan kuasanya itu ada dalam Matius 28 ayat 2c. Dan ketahui aku tidak pernah, firman Tuhan kata, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa berarti dalam situasi, kondisi, dalam keadaan apapun juga. Bencana sedang terjadi, mara bahaya sedang ada di dalam kehidupan saudara saya, bahkan sedang ada saya menjalani dalam masalah persoalan, bahkan dalam titik yang sangat amat kritis, yang tinggal berbicara mungkin waktu di situ bisa berbicara sekian bulan, sekian minggu, sekian hari, sekian jam, sekian menit sekalipun. Tapi bagi Bapa di surga, Lukas 1 ayat 37, dia yang mustahil, dia berkata, bagi dia tidak ada yang mustahil. Dialah yang luar biasa itu. Dan yang luar biasa itu bukan di luar sana, ada menyertai dan ada bersama saudara. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus kita terus komit dan terus berani menyatakan itu dalam sikap kehidupan perilaku saudara saya, bahwa kita memang adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Waktu Anda berkata luar biasa, kita tidak sedang mencuri kemuliaan Tuhan, tidak. Karena waktu Anda dan saya berkata luar biasa, waktu Anda dan saya menyatakan itu, waktu Kristus sudah ada bersama saudara saya, Kristus sudah ada dalam kehidupan saudara saya, Kristus yang menyertai kehidupan saudara saya, yang baru itu sudah datang tadi. Dan 2 ayat 17c, yang baru itu sudah datang. Siapa? Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang bukan sekedar hanya menumpang dalam kehidupan saudara saya, tidak. Firman Tuhan kata Injil Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya Anda dan saya memperoleh hidup yang tadinya Anda dan saya tidak mempunyai kehidupan. Usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, kesehatan Anda, rumah tangga Anda, anak cucu Anda, masa depan Anda, keuangan Anda, tidak ada kehidupan di situ. Tapi dia sudah datang. Aku datang untuk memberi apa? Kehidupan, supaya mereka, yaitu saudara dan saya yang belum berjumpa dengan Yesus tadinya dan sudah menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, saat itu adalah titik balik saudara saya. Saat itu juga dia sudah datang untuk memberi hidup, dan bukan sekedar memberi hidup. Apa artinya Anda dan saya hidup kalau kita terus dipermalukan? Apa artinya Anda dan saya hidup kalau terus hidup dalam kesesaran? Apa artinya Anda dan saya hidup kalau tidak mempunyai masa depan yang luar biasa? Tapi janji firman Tuhan, aku datang supaya mereka memperoleh hidup, dan supaya firman Tuhan Anda dan saya mempunyai apa? Hidup yang dalam segala apa? Kelimpahan. Sehingga Roma 5 ayat 5 berkata, hari depan saudara saya, masa depan anak cucu saudara saya, masa depan usaha bisnis pekerjaan saudara saya, masa depan pelayanan saudara saya, masa depan keuangan saudara saya. Firman Tuhan katakan Roma 5 ayat 5, pengharapan Anda dan saya tidak apa? Mengecewakan. Karena apa? Ada sebabnya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan. Bukan menanti lagi, bukan minta-minta lagi, bukan menunggu lagi. Telah dicurahkan, telah terjadi. Sudah ada dalam kehidupan saya. Kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati saudara saya. Oleh apa? Roh Kudus yang sudah dikaruniakan. Roh Kudus yang ada. Roh Kudus saat ini yang berbicara melalui kehidupan hambanya. Dan saya hanya sekedar Allah, tidak lebih daripada itu. Tapi yang berbicara dalam kehidupan saudara saya, yang saat ini berfirman, yaitu Allah di dalam kasih-Nya yang dicurahkan dalam hatiku oleh Roh Kudus yang sudah dikaruniakan. Dia yang memanifestasikan melalui bibir, mulut, lidah, melalui pendengaran Anda dan saya.
untuk kembali diingatkan, untuk kembali disadarkan. Dan melalui cara anak saya berpikir dan cara anak saya merasakan, dia yang mengelola, dia yang menerjemahkan, dia yang mematreikan, supaya dia juga sendiri ia memampukan anak saya menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi harus dengan cara bagaimana? Tidak lain tidak bukan firman Tuhan kata Filipi pasal 2 ayat 5. Untuk semua itu dapat menjadi suatu kenyataan sinkron dengan sang pemberi dan sang penerima yang memediasi saudara saya adalah Roh Kudus. Harus sinkron. Filipi 2 ayat 5. Paulus katakan pada jemaat Filipi saat itu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab kata, hendaklah mereka semua jemaat GBI Rahmat Emmanuel Ministry yang ada di Hotel Ciputra saat ini menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran Kristus mana? Yang Anda saya dengar firman Tuhan, yang ada di Alkitab Anda dan saya. Perasaan Kristus yang tertulis dan tertuang waktu Anda membaca, waktu Anda mendengarkan, waktu Anda merenungkan, waktu Anda menghayati firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga Yosua 1 ayat 8 berkatakan, apabila Anda saya merenungkan, Yosua 1 ayat 8, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Jadi bukan hanya sekedar merenungkan, dengan suatu sikap tindakan, ucapan, perkataan sinkron, maka firman Tuhan kata perjalanan Anda, kata firman Tuhan akan bertindak hati-hati. Hati-hati sesuai semua yang tertulis. Tertulis mana? Di Alkitab surat saya yang Anda saya dengar saat itu. Semua yang tertulis. Dan akibatnya saudara saya, firman Tuhan kata, sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah jemaat Tuhan yang luar biasa. Siapa? Saudara dan saya. Sehingga tidak akan pernah ragu situasi kondisi bisa terjadi apapun. Dan itu tidak ada yang menjamin apapun. Negara tidak bisa menjamin. Bahkan dunia sendiri saat ini masih sangat ada hal-hal yang sangat laku, yang sangat tidak bisa terprediksi saat ini. Dan saat ini fenomena ini sedang terjadi. Dan terus akumulasinya akan lebih mengerikan, menakutkan, mengkhawatirkan bagi orang-orang di luar sana. Tapi bagi Anda dan saya sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa, apapun boleh terjadi selama Kristus ada bersama saya, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita tahu destination saudara saya kemana. Bukan sekedar ada di dunia ini, tapi kita akan bersama dengan Dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 1 berkata, jangan kamu gelisah. Yohanes 14 ayat 1, jangan kamu gelisah, percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Aku. Dan Aku pergi, kata firman Tuhan, ya, jangan kamu gelisah, percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Aku. Huruf besar. Waktu Yesus sendiri yang berkata, dan Dia berkata, Aku pergi. Yohanes 14 ayat 2, ya, Aku pergi ke rumah Bapa, sebab di sana banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ. Itu apa? Menyediakan tempat bagi saudara saya. Surga sedang menanti saudara saya. Surga dipersiapkan bagi siapa? Bagi jemaat Tuhan yang luar biasa, bagi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang tidak ada keraguan, yang tidak ada kebimbangan, yang tidak ada kekhawatiran, di dalam mengiringi dan percaya dan melakukan firman Tuhan di dalam firman saudara saya. Dan itu adalah kualitas anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tidak bisa dalam keadaan yang biasa-biasa, tapi harus komit. Kita sekali berkata luar biasa dalam situasi kondisi. Mungkin ekonomi sedang terpuruk, mungkin kesehatan saat itu sedang terganggu. Bahkan dokter katakan bawa pulang saja pasien itu. Pasien itu mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin anak-anak, mungkin pribadimu sendiri saat ini yang sedang mendengarkan melalui siaran radio saat ini. Tapi imani percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang luar biasa bukan di luar sana, ada dalam saudara saya. Apapun yang Anda saya rasakan, apapun yang Anda saya alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saya, Dia juga merupakan bagian yang sedang mengalami dan merasakan itu. Dan Dia sedang menanti anak saya sungguh datang dan percaya pada Dia, mengandalkan pada Dia. Dia berfirman Matius 11 ayat 28, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat datang kepada. Jangan datang kepada orang pintar,
Jangan datang kepada harta. Jangan datang yang Anda berpikir bisa menolong Anda dan saya, tapi datang kepada Dia. Maka Dia akan mengutus gagak-gagak dari manapun juga. Dia akan mengutus berkat-berkat. Dia akan memberkati saudara saya. Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya melalui si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Bahkan yang tidak pernah terprediksi, yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terlihat, yang tidak pernah terdengar, bahkan tidak pernah terlintas di hati saudara saya. 1 Korintus 2 ayat 9. Itulah yang Tuhan persiapkan dan tentukan bagi saudara saya. Kalau kita melihat, kalau kita berpikir, kalau kita sadar, dan kalau kita datang kepada Dia. Karena Dia berkata, tadi Matius 11 ayat 28c, marilah semua yang bertiga sudah datang kepadaku. Kenapa? Aku akan memberikan apa? Pada saudara saya, kata firman Tuhan, Dia akan memberikan apa? Kelegaan kepada saudara saya. Dia yang akan memberikan, ya. Dan aku akan memberikan apa? Kelegaan pada saudara saya yang letih lesu dan berbakat. Mungkin letih lesu mengenai suami, mengenai keluargamu, mengenai kesehatan, melalui keuangan, melalui anak cucu saudara saya, melalui pelayananmu, apapun juga. Tapi mari berseru dan datang kepada Dia. Jangan andalkan siapapun juga. Sebab Anda sedang andalkan siapapun juga. Firman Tuhan katakan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah. Terkutuklah, kata firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada hati Anda dan saya tidak bisa tidak terus melekat dengan Allah. Tidak ada pilihan lagi sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa, harus melekat dengan Dia. Dan kalau Anda saya melekat dengan Dia, konsekuensinya apa? Firman Tuhan dengan tegas berkata, Mazmur 91 ayat 14, apabila hatinya melekat denganku, Dia akan luputkan Anda dan saya. Memang ada hal-hal yang mengkhawatirkan, memang ada hal-hal yang bisa membahayakan, memang ada hal-hal yang bisa mencelakakan, memang ada hal-hal yang bisa merugikan, memang ada hal-hal yang pihak tertentu dengan sengaja ingin menghancurkan saudara saya, ingin mendiskreditkan saudara saya, ingin memfitnah saudara saya, ingin melecehkan saudara saya, ingin mempermalukan saudara saya. Tapi firman Tuhan, selama hatimu melekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah alpa. Dia selalu dalam keadaan siap waspada untuk meluputkan Anda dan saya dari hal-hal di luar batas kemampuan saudara saya. Karena Dia sendiri berfirman, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang Anda dan saya alami adalah pencobaan yang biasa. Karena Tuhan saudara saya Tuhan yang setia, tepat pada waktunya. Pada waktunya Tuhan Dia tahu persis. Jalani saja apa yang harus Anda dan saya jalani, apa yang harus Anda dan saya kerjakan, apa yang harus Anda dan saya lewati. Tapi kita tidak pernah seorang diri sadari itu. Karena Sang luar biasa ada dalam kehidupan saudara saya untuk memanifestasikan hal-hal yang luar biasa menjadi wujud dan menjadi bagian dalam kehidupan saudara saya. Dan waktu Anda saya menjalani di luar batas kemampuan saudara saya, 1 Korintus 10 ayat 13c, firman Tuhan kata, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang setia. Dia akan memberikan solusi, Dia akan memberikan jalan keluar. Ya, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dan pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan apa? Kepadamu jalan keluar, sehingga engkau dapat apa? Menanggungnya. Menanggung dalam Kristus yang luar biasa, sehingga kita berkata luar biasa, kita dapat menanggungnya dalam Dia. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara apapun Dia, secara rohani, secara jasmani, secara materi, semua itu telah terhisap di dalamnya. Tinggal Anda saya menjabarkan semua itu. Segala perkara, tidak ada yang tidak dapat. Tapi firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Jadi Anda dan saya dapat menanggung apapun juga. Selama Anda saya bernapas, selama saudara saya ada di dunia ini, selama Anda saya sedang menjalani hidup saudara saya ini, Anda dan saya dapat menanggung segala sesuatu di dalam kehidupan saudara saya. Jangan pernah katakan aku nggak mau, aku nggak bisa. Anda saya sudah melecehkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Lakukan, kerjakan dan berbuat.
berbuat demikian. Dan Anda akan melihat hal-hal yang luar biasa akan menyertai dan menjadi bagian firman Tuhan saya. Lakukan, kerjakan dan berbuat saja. Tidak usah ragu. Tetap kerjakan dengan taat, dengan setia, dengan tidak ada keraguan apapun juga. Dan Anda akan melihat tepat pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan pada waktu Tuhan, Dia tetap akan memberikan solusi. Dia tahu batas kemampuan saudara saya, Dia tahu keterbatasan saudara saya, tapi Dia yang sangat peduli. Sehingga firman Tuhan kata Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Kalau Dia membuka, tidak dapat menutup. Kalau Dia menutup, tidak ada yang membuka. Karena apa? Karena percaya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kenapa? Ayat 8. Karena Dia tahu siapa saudara saya, Dia tahu keberadaan saudara saya yang penuh keterbatasan, penuh kelemahan, penuh kekurangan, tapi Dia tahu siapa saudara saya. Dan Tuhan yang amat peduli, Tuhan yang setia itu, Tuhan yang selalu ada bersama saudara saya. Firman Tuhan kata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagi dan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa engkau, kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti apa? Firmanku, dan engkau tidak menyangkal nama. Intinya, turuti saja firman. Rasa-rasanya nggak mampu, rasa-rasanya nggak bisa, rasanya ini hal yang aneh. Tapi selama Anda saya melakukan, kerjakan dan menuruti, nanti Bapak dan dunia kata Allah bisa kenanya. Biasakan hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang bergaul dengan firman Tuhan. Kalau Anda biasa bergaul dengan suami istri belum berkata apapun juga, dari tatapan mata Anda udah tahu apa yang terkandung di sini. Dia menyetujui atau tidak tanpa mengucapkan, dari tatapan mata Anda sudah tahu punya arti. 1001 arti ada di sini. Tinggal Anda saya terjemahkan, dan dia langsung. Kalau Anda mengikuti apa yang ada dalam tatapan matanya, dia akan bersuka cita dari dahulu bukan, dari senyuman, dari sambutan. Tapi kalau bertentangan, Anda akan merasakan. Begitupun hubungan saudara saya dengan Tuhan, hubungan saudara saya dengan firman Tuhan. Saya dapat mengenal persis keberadaan anak-anak, langkah jalannya, kerinduannya, dampaknya, dan sebagainya. Anak boleh banyak, ya. Sementara sih anak yang ada tuh 8, tapi nggak bisa lagi berkata sementara, maksudnya cucunya 19. Pasti bertambah, kalau anak sih nggak bertambah lagi. Karena kan yang mau usianya ya, kalau itu bukan sore lagi, bukan maghrib lagi, sudah mau, udah mendekati jam 7 malam. Tapi semangat, kehendak, keinginan selalu harus dengan antusias apapun juga melakukan. Karena firman Tuhan mengajarkan Roma 3 ayat 3, apapun yang kita lakukan, kerjakan, lakukan dengan senang, dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi, bukan karena nama, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena apa, tapi oleh karena Tuhan. Dan hidup Anda dan saya selama kita bernafas, kita adalah milik punya Tuhan, dan Tuhan sangat membutuhkan hidup saudara saya untuk memuliakan Dia. Oleh karena itu kita harus menjaga, memelihara, merawat dengan baik kehidupan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara saya, sehingga tidak tergantung usia umur. Saya katakan selama aku masih bernafas, kalau Tuhan izinkan masih melayani Tuhan, kenapa tidak? Melayani Tuhan bukan berarti selalu harus diminta. Anda dan saya selalu dapat melayani Tuhan melalui kehidupan rumah tangga kita. Jadilah seorang suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi upah yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terpulang saudara saya. Dan ini harus Anda dan saya ciptakan, wujudkan, dan jadi warna bagian kehidupan saudara saya. Saya lakukan, kerjakan semua ini untuk menggambarkan bahwa Kristus ada. Kristus menyertai, ada bersama saudara saya. Ya. Sehingga
Gak ada keraguan di dalam kehidupan saudara saya. Semalam masih berkumpul hanya sebagian anak-anak, ya, karena yang lain ada dalam kesibukan mereka dalam pelayanan. Pastor Yosua ada di Surabaya dalam pelayanan dia, tapi yang lain ada bersama, ya. Ada tiba-tiba ada saudara saya jarang ketemu, biasa ketemu hanya acara-acara tertentu. Ya, nggak semua kakak beradik. Saya sekarang anak yang paling kecil, ya, dari kakak beradik. Ya. Kami juga kakak beradik cukup banyak, bilangannya sekitar 11, tapi yang tertinggal satu, tinggal 6. Dan saya yang paling kecil. Kakak saya paling tua ya udah lumayan, kan? Mungkin udah sekitar 90-an, tapi masih oke aja. Kalau dandan jalan masih bisa oke juga. Kenapa? Kita semua berusaha berupaya apa? Menjaga hidup, menjaga juga apa? Tubuh. Saya juga terus upayakan, usahakan sebaik mungkin yang bisa saya lakukan. Kerjakan. Jadi jangan kita asal begitu aja. Yang penting kita berdoa. Yang penting sudah begitu saja jalan kita. Harus dengan hikmat. Tubuh yang Tuhan titipkan pelihara, jaga dengan baik, rawat dengan baik. Sebab firman Tuhan kan 1 Korintus pasal 3 ayat 17a. Apabila ada orang yang mencelakakan, kira-kira di sini yang mendesakkan bayan Allah, 1 Korintus 3 ayat 17a, maka 1 Korintus 3 ayat 17b, konsekuensinya Tuhan sendiri yang akan mendasakan. Jika ada orang yang mendasakan bayan Allah, maka Allah akan mendasakan dia. Sebab bayan Allah adalah kudus dan bayan Allah itulah saudara saya. Oleh karena itu saya juga jaga. Enggak sembarang mau makan begitu saja. Makan juga harus bisa. Mulut memang ada kalanya masih menginginkan, tapi kita harus bisa mengendalikan. Harus ada penguasaan diri, melatih dengan antara lain juga dengan berpuasa. Sehingga kami ada yang lakukan apa? Program puasa 3 hari, yaitu tidak makan, tidak minum. Nanti malam ada ibadah 2 puasa yang dilaksanakan di Cipanas sana, ya. Kementerian itu sudah dari bulan Juni tahun 95. Tidak ada bulan yang tidak dilewatkan sampai hari ini, berjalan 21 tahun. Setiap bulan lumayan dari sekian orang saat itu. Betulan mereka visi saya jalan. Terus puluhan orang kembali hanya bilangan jari, terus konsisten sampai hari tiap bulan itu ratusan orang yang hadir, dan mereka dapat mengikuti pada 2 puasa. Anda lakukan, Anda bayar harga, Anda akan menerima kualitas sesuai dengan apa yang akan saya lakukan, kerjakan. Karena Tuhan tidak pernah menunggu. Ada hal tertentu kita tidak cukup hanya berdoa, tapi harus dengan disertai puasa, sehingga pengendalian diri itu menjadi bagian warna kehidupan saya. Saya jaga, saya pelihara sampai hari ini. Harus olahraga, saya tetap juga olahraga. Memang gak banyak-banyak, tapi paling gak sejam sehari ya, masa gak bisa. Syukur-syukur kalau bisa dapat 2 jam. Kan gak repot. Gak ada treadmill, ya Anda aja lari di tempat. Belajar naik turun tangga, sederhana, jalan. Dan itu saya terus biasakan supaya tetap badan terpelihara, terjaga dengan baik, sehingga tetap semangatnya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan inginkan anak saya dalam segala situasi kondisi dalam keadaan yang prima yang luar biasa. Di situ nyatakan bahwa Tuhan hidup dalam kehidupan saudara saya. Jangan terlantarkan hidup saudara saya, jangan gampangkan hidup saudara saya. Kalau Anda biasa fokus untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuai apa yang kita tabur dalam ayat 6 ayat 7, itu bagaimana saya akan mulai tentu pada waktunya Tuhan. Dan saya lakukan, kerjakan. Saya selalu berusaha berbuat yang terbaik yang dapat saya lakukan. Mungkin bagi yang lain itu tidak punya arti nilai apapun, tapi yang saya bisa lakukan, kerjakan, berbuat. Yang saya bisa lakukan, kerjakan, berbuat. Biasakan, mari saya lakukan, kerjakan. Nanti Tuhan akan tambah-tambahkan. Biasakan lakukan perkara-perkara yang kecil, ditambahkan perkara-perkara yang besar. Setiap perkara kecil ditambahkan perkara yang besar pada saudara saya.
Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara saya. Jadi jemaat Tuhan yang luar biasa. Kalau sudah menjadi warna kehidupan saudara saya terlalu amat yakin dan percaya segala yang luar biasa akan menyertai. Sebab tanpa Anda sadari, kita sedang menangkan dengan hal itu dalam aplikasi kehidupan saudara saya, yaitu Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu Dia akan tambahkan sampai melimpah ruah menjadi bagian saudara saya. Itulah Tuhan yang bersama saudara saya. Dia itu tangannya selalu terbuka untuk memberikan dan membantu menolong saudara saya. Kemarin dengan anak-anak Triposi di Gunung, saya masih berusaha supaya segala waktu juga itu bisa termanage dengan baik, nggak begitu menggampangkan juga gitu. Ya, kenapa? Harus saya sudah ada appointment dengan keluarga, berjumpa juga, harus membagi secara waktu, manage dengan baik. Tapi sudah ada program, ya saya juga pergi ke sana. Ya, dari pagi ibadah SMP, ya dari jam 4 harus siap-siap datang pagi. Terus, ya, tapi pulang nggak terlalu malam-malam. Terus saya sebelum jam 1, kalau bisa sebelum jam 12, baca-baca apa semua, tidur, supaya tubuh bisa tetap dalam keadaan fit untuk mempermuliakan Tuhan. Itu semua tergantung saudara saya. Bagaimana cara kita memanage, dan itu saya tetap konsisten lakukan. Dan itu terinterpretasi pada anak-anak. Mereka juga harus berupaya berusaha. Kalau kita mengikuti lidah, kehendak, keinginan kita, kedagingan kita, maka semua yang buruk itu akan datang. Tapi boleh semua itu, tapi semua itu fokus oleh karena Kristus. Sedang mencari kerajaan Allah dan segala kemuliaannya, segala kebenarannya yang Tuhan inginkan jadi bagian kehidupan saudara. Yang lainnya Anda dan saya nggak usah minta-minta. Sekalipun firman Tuhan dalam Matius 7:7, minta maka kamu diberi, cari maka kamu dapat, ketuk pintu maka pintu dibukakan. Tapi tanpa Anda dan saya lakukan hal itu, selama Anda dan saya mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya merupakan warna kehidupan saudara saya, dalam segala kehidupan yang saudara saya lakukan, kerjakan, perbuat, semua itu fokus tujuannya hanya untuk Tuhan. Dia tidak akan kurang akal untuk memberkati saudara saya. Dia sanggup mampu melakukan mengerjakan segala sesuatu. Tapi Tuhan juga berikan hikmat bagi saudara saya. Jangan sudah, yang penting kita akan di dalam Tuhan. Tuhan yang mengatur segala sesuatu untuk saudara saya. Anda salah. Tuhan berikan hikmat pada saudara saya. Tuhan menyertai saudara saya. Tapi yang Anda harus lakukan, kerjakan, perbuat. Lakukan, kerjakan, perbuat dalam kehidupan saudara saya. Di luar itu tadi, baru 1 Korintus 10 ayat 13C, baru dia tahu di luar batas kemampuan dia, Tuhan yang setia akan memberikan jalan keluar, solusi supaya anak saya cakap mampu menanggungnya di dalam dia. Filipi 4 ayat 13 saya memberikan kekuatan. Tapi apa yang anak saya dapat lakukan, kerjakan, perbuat, jangan lecehkan Tuhan. Tuhan bukan budak saudara saya. Tuhan bukan hal hanya untuk kepentingan saudara saya. Dia inginkan anak saya tetap lakukan, kerjakan, dan perbuat. Dia telah berikan hikmat, dia telah berikan kuasa, dia telah berikan segalanya bagi saudara saya. Kita kerjakan dan kita lakukan, dan dia akan melihat, dia akan menyertai. Seperti orang tua melihat anak-anak mulai belajar jalan, dia terus pegang, dia tidak akan pernah bisa. Dia sementara dia tuntut, tapi dia melihat dia sudah melangkah 2, 3 langkah, 4 langkah. Tapi orang tua tetap waspada. Dan begitu jatuh dia nangis, anak dia bilang, sudah jangan jalan lagi, biar aja nanti kamu lecet, kamu luka kita. Anak itu akan mengawal keluar dan dia tidak akan pernah saja. Orang tua tetap berikan, orang tua tetap mengawasi. Jangan. Begitupun waktu kita sedang belajar sepeda, semua ada tahap-tahapan. Dan apa yang harus anak saya lalui, lakukan, kerjakan, perbuat. Dan Anda akan melihat hal-hal yang luar biasa. Saya yakin iman itu saya. Dan itulah dampak kerinduan kami juga bagi jemaat Tuhan yang ada. Ya, kita tidak terdinabohkan dengan segala sesuatu. Tapi mari kita belajar, karena firman Tuhan katakan dengan tegas satu hal. Matius 7 ayat 1, bukan mereka yang berseru-seru dan berkata-kata di dalam nama. Matius 7 ayat 1b, dia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Matius 7 ayat 1c, tapi bagi Anda dan saya yang melakukan kehendak Bapa di surga,
melakukan kehendak, menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Kalau anak saya mau menjadi pelaku firman Tuhan, dan segala kehidupan saya, surga menanti surga saya. Kita akan bersama dengan dia, kita berjalan dengan dia, dan dia pada akhirnya Alkitab berkata, Roma 8 ayat 4, Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan, bukan kecelakaan, bukan malapetaka, tapi kebaikan. Karena itu yang Tuhan rencanakan bagi jemaat di Yeremia, dalam Yeremia 29:11. Aku tahu rancangan apa yang ada pada jemaat di Yeremia dan seluruh pekerja dan keluarga besar kita masing-masing, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan suatu kecelakaan, malapetaka, kebangkrutan, kemiskinan, aib, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang Tuhan rancangkan bagi saudara saya, yang Tuhan dapatkan rindukan dari bagian kehidupan saudara saya. Dan Tuhan inginkan melalui Roma 8 ayat 8 tadi, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 akan digenapkan, terkisah di dalamnya bagi anak saya yang mengasihi Tuhan, dan ini akan tergenapkan dan jadi bagian. Ya, Roma 8 ayat 8, Tuhan berfirman, aku tahu engkau sanggup mampu akan segala sesuatu, dan firman Tuhan katakan, dia bagi kita mengasihi dia. Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita mengasihi dia, yang terpanggil sesuai apa? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Jemaat Tuhan yang luar biasa, keluarga yang berkemenangan. Anda berpikir saya berkata keluarga berkemenangan, sudah berkemenangan? Belum, masih ada problem, masih ada problem. Tapi saya melihat saya tak melihat pada Tuhan yang janjinya tidak pernah apa, janjinya tidak pernah gagal. Itu saya yakin firman Tuhan tidak akan pernah salah. Sekalipun kenyataan itu sudah mustahil, tidak mungkin lagi. Kata siapa? Justru di situ Tuhan akan menyatakan saya telah melihat dan percaya. Bagi Bapa di surga tidak ada yang mustahil. Apa yang dia firmankan dan anak saya aminkan dan terhisap di dalam firman itu sendiri. Firman itu akan membela, firman itu akan mewujudkan, firman itu akan memberikan dambaan Tuhan yang anak saya dapatkan. Karena Tuhan tidak pernah kurang untuk mewujudkan kehendak keinginannya di dalam kehidupan saya, dan kehendak keinginan dalam kehidupan saya. Rumah tanggamu baik, rumah tanggamu diberkati, anak cucumu diberkati, kesehatanmu diberkati, usaha bisnismu diberkati, pelayananmu diberkati. Dan jangan lupa tanggal 20 nanti ada apa? Donor darah. Ya, mari saya tetap juga mau berusaha berupaya untuk tetap bisa memberikan darah yang ada. Berkali-kali bertahun-tahun, tiap kali mereka kata, Pak, umur udah mau mungkin lagi, dan mau periksa dulu. Dan setiap periksa ternyata oke. Saya tetap beriman juga begitu. Nah, tanpa saya sadari, darah saya sudah banyak kemana-mana. Sejak dari pelayanan terus memberikan sampai waktu Tuhan izinkan. Dan melalui anak saya sehingga satu waktu bersyukur untuk berjumpa. Mereka kata, terima kasih. Wow, terima kasih Bu, terima kasih Ji, terima kasih Nana. Anda belum pernah jumpa, belum pernah kenal. Kenapa mereka kata terima kasih? Karena saya bisa hidup dalam beberapa tahun kemudian sanggup, dan saya berjumpa Yesus. Waktu Anda memberikan ketika mereka belum mengenal Yesus, waktu melalui darah mereka diperpanjang umur dan berjumpa dengan Yesus. Anda yang mau Tuhan pakai untuk berjumpa dengan Yesus melalui darah jadi sangat ragu. Tapi waktu kita mengeluarkan sesuatu juga ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan, yang lebih fresh, yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas. Pilihan saudara saya, Tuhan